Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tonton sampai habis biar nggak gagal paham, dan tolong subscribe ya lur ya. Terima kasih. Buka aplikasi NO Online. Setelah kita buka, kita akan temui beranda seperti ini. Habis ini kita akan masuk ke fitur yang nomor 1, yaitu tentang Al-Quran. Klik fitur ini akan membuka halaman Al-Quran. Silahkan. Kita lihat di sini ada surat 114 surat. Kita urutkan dari atas ke bawah, mulai Al-Fatihah sampai Binas atau surat Al-Anas ya. Ini dari beberapa urutan dari awal, perlahan-lahan kita scroll ke bawah sampai Al-Isra, Al-Kahfi. Nah, Al-Kahfi ini pertengahan. Nah, kita lihat jusnya sebanyak 30 juz ke bawah. Nah, ini masing-masing kita bisa buka, tinggal pilih juz yang mana yang bakalan kita baca sampai 30 juz. Nah, kanan lagi riwayat yang telah pernah kita buka. Di sini ada Quran surat Al-Fatihah. Nah, ini populer, Waqiah, Yasin. Nah, ini surat-surat terpopuler, Maryam, ayat kursi. Nah, ini juga tersedia. Yuk kita mulai dari surat Al-Fatihah, surat yang pertama. Coba kita klik Al-Fatihah, artinya pembukaan, terdiri dari 7 ayat. Kita buka, Bismillahirrahmanirrahim, klik. Nah, di sini akan muncul surat Al-Fatihah dalam bentuk baris ke bawah. Nah, dalam bentuk baris ke bawah, coba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini dalam bentuk baris deret ke bawah. Kalau kita inginkan seperti ini juga bisa. Nah, seperti yang ada dalam mushaf atau lembaran Al-Quran bentuknya. Dan cara membuka halaman tinggal geser kanan kiri. Kalau tadi ke atas ke bawah, kalau ini kanan kiri. Nah, ini akan masuk surat Al-Baqarah lembar kedua. Nah, Al-Baqarah selanjutnya terus sampai habis. Nah, ini lembarannya seperti ini. Nah, tinggal kita kembalikan seperti ini tadi. Kalau kita menginginkan kurang besarnya tulisan, ya kita rubah lagi. Nah, di sini ada tulisan beralih ke tampilan baris per ayat. Nah, lihat sebagai surah, lihat sebagai juz, jangan tanya lagi. Nah, ini lihat sebagai surat, tampilannya ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim, ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmaning Allah, sifate Allah, Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunya akhirat, Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Iku minangkani pambukane utawa pamulane wong ngaji. Lamun to pamulane utawa pambukane wong kerja, ya ngawiti kerja sapa ingsun kelawan nyebut asmaning Allah, sifate Allah, Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalam dunya akhirat, Ar-Rahim zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Iku lek dimaknani secara pesantren atau bocah-bocah santri. Alhamdulillah tai sekabeng puji iku lillahi kagunganing Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh.
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahim zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Maliki yaumiddin kang ngeratoni ing dalem dinaning akhirat. So iyaka duh Gusti cara genau ngono kuwi. Iyaka dateng panjenengan Gusti nak budu nyembah sapa kita, wa iyaka lan ing panjenengan Gusti nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita. Dan ihdina mugi nedahake dateng kita, mugi nedahake sapa tuan ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim ingkang leres. Siratal ladzi yaiku sirata ladzi dalane wong akeh amta kang pun paring nikmat sapa tuan alaihim dateng alladzina ya wairil maghdubi sanes tiang-tiang ingkang tergodhop utawa jenengan bendoni sapa alaihim alladzina utawa al waladhdallin lan sanes tiang-tiang ingkang sesat. Ngoten lho. Cara dimaknani ya secara bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin yang ngerajai hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau bernikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau laknat atau engkau godobin. Waladun, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Dan itu secara maknane utawa secara artine terdiri dari 7 ayat. Sekarang kita beralih kepada tafsirnya, berarti kita tutup Al-Quran ini, kita buka kitab tafsirnya. Kita buka tafsirnya, kita geser ke kanan. Nah di sini ada baris yang kedua nomor 3 dari kiri. Nah ini ada terjemah dan tafsir. Nah kita lihat terjemah dan tafsir per ayat. Nah, ini terjemah. Nah yang tertulis hijau ini terjemah, makanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita geser ke tengah ini yang tulisannya tafsir hijaunya ini, maka akan muncul sebuah penjelasan keterangan yaitu tafsir. Nah tafsir itu berbeda-beda menurut berbagai macam ulama atau berbagai ulama itu berbeda-beda, tergantung kita bagaimana menyikapinya dan bagaimana kita mengambil inti atau natijahnya dari penafsiran berbagai ulama tersebut. Nah, ataupun di sini sumber Kemenak mungkin ya. Kemenak sudah banyak referensi dari beberapa tafsir seperti tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir tafsir Baidawi dan lain sebagainya. Makanya di sini ya sudah komplit sumber Kemenak. Surat Al-Fatihah dimulai dengan bismillah atau basmalah. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah ini yang terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah. Di antara pendapat pertama itu yang termasyhur ialah di antaranya pendapat-pendapat yang termasyhur adalah ya, satu, bismillah adalah ayat tersendiri dari Al-Quran. Yang kedua nih, nggak usah kita baca secara rinci, bismillah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Adapun secara rincinya itu mungkin cuman ya perbedaan yang mengatakan bismillah bukan ayat Fatihah, itu yang kedua termasuk ayat Fatihah. Ada juga perbedaan tentang cara membaca bismillah ketika kita melaksanakan sholat. Ada yang dijaharkan dan ada yang disirikan ketika kita
mengimami dalam kondisi yang harus dijaharkan seperti maghrib, isya dan subuh. Nah, cuman itu. Tapi di sini saya cuma memberikan gambaran saja. Jika pingin sejelas-jelasnya bisa Anda baca satu persatu. Bahkan di sini ada hadis Nabi yang menerangkan tentang bismillah. Menurut yang pertama, menurut yang kedua, semua ada pokok-pokok dasarnya. Nah, sekarang murad atau karpe bismillah ki moko piye? Nah, ini yang dinamakan tafsir wajhi. Aku memulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan. Nah, jadi sifat Gusti Allah sempurna, suci dari segala kekurangan. Terus yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih yang menganugerahkan segala macam karunia baik besar maupun kecil kepada seluruh makhluk. Nah, Maha Penyayang, yang dimaksud Maha Penyayang yang tiada berhenti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah atau bismillah tadi akan mendatangkan keberkahan, dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan seorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan terhindar dari keburukan. Ini secara globalnya saja. Ini kita baru bismillah tadi ya. Baru bismillah. Sekarang kita menginjak ke alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tafsirnya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Sekarang tafsirnya bagaimana? Pada ayat di atas Allah memulai firman-Nya dengan menyebut bismillah untuk mengajarkan kepada hambanya agar memulai suatu perbuatan yang baik dengan menyebut bismillah, sebagai pernyataan bahwa dia mengerjakan perbuatan itu karena Allah dan kepada Allah. Dia memohon pertolongan dan berkah. Maka pada ayat yang berikut ini mengajarkan kepada hambanya agar selalu memujinya dalam alhamdulillah, atau alhamdu artinya pujian karena kebaikan yang diberikan oleh yang dipuji, atau karena suatu sifat keutamaan yang dimilikinya. Semua nikmat yang telah dirasakan dan terdapat di alam ini hanya dari Allah, sebab dialah yang menjadi sumber bagi semua nikmat. Jadi pantaslah Allah itu dipuji. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin, utawi sekabeng puji iku kagunganing Allah Rabbil Alamina kang mengerani alam kabeh. Analoginya pujian pangalembono pembombong iku gur hakikinya punya Allah. Adapun makhluk, ketika makhluk itu punya sesuatu yang patut dipuji, suatu saat akan sirna. Contone wong zaman nome gagah ganteng ayu iku patut dipuji, tapi ketika Allah mencabut kekuasaan pujinya itu dari yang nempel di manusia, Allah cabut sehingga manusia itu akan berganti menjadi tua, jadi elek, sehingga nggak patut meneh dipuji. Kan ngono, wis tua elek nyeh meneh. Nah itu jadi itu analoginya seperti itu. Apapun pokoknya yang ada di dunia ini yang pernah Anda puji, yang patut kita puji, suatu saat pujian itu akan dicabut oleh Allah dan kembali akan terhina. Rabbil alamin kang ngerani wong alam kabeh, atau sing ngrumat ngeramut alam dunia iki dari berbagai bentuk jenis isine. Enek manusa, enek jin, enek setan, enek tumbuh-tumbuhan, enek hayawan, ana benda sing padat, enek benda sing cair, ana benda sing rupa gas. Kabeh
diatur dening Gusti Allah, sehingganya semua atas kebesaran dan keagungannya Gusti Allah. Iku tafsire ngono kuwi. Terus maksude segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam, yaitu semua jenis makhluk. Ngono kuwi lho maksude, iki jenenge murad. Dadi ayat sing alhamdulillahirabbil alamin cekak cingkrange utawa singkate segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam, yaitu semua jenis makhluk-makhluk sing wis tak sebut mau. Saiki ngance Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Ar-Rahmanir-Rahim. Dari sisi terjemah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tafsire pada ayat 2 di atas Allah menerangkan bahwa Dia adalah Tuhan yang seluruh alam, maka untuk mengingatkan hamba kepada nikmat dan karunia yang berlipat ganda yang telah dilimpahkannya serta sifat-sifat cinta kasih sayang yang abadi pada dirinya, diulangnya sekali lagi menyebut dengan kata-kata Ar-Rahmanir-Rahim. Yang demikian dimaksudkan agar gambaran keganasan dan kezaliman seperti raja-raja yang dipertuan dan bersifat sewenang-wenang lenyap dari pikiran hamba terhadap Allah. Sehingga Allah mengingatkan dalam ayat ini bahwa sifat ketuhanan Allah terhadap hambanya bukan sifat keganasan dan kezaliman, tetapi berdasarkan cinta kasih dan sayang. Dengan demikian manusia akan mencintai Tuhannya dan menyembah Allah dengan hati yang aman dan tentram, nyaman, bebas dari rasa takut. Jadi ibadah itu ojo karo sambil takut, ojo sambil khawatir. Ibadahlah dengan hati yang gembira, pasrah, bahagia, taulah gelisah. Kenapa ibadah kita atau doa kita la tuqbalu? Kebanyakan kita ketika berdoa dalam posisi gelisah. Tafsirnya bagaimana? Dialah yang Maha Pengasih, pemilik dari dan sumber sifat kasih, yang menganugerahkan segala macam karunia baik besar maupun kecil kepada seluruh makhluk. Maha Penyayang, selalu tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman yaitu Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Tafsirnya adalah sesudah Allah menyebut beberapa sifatnya, yaitu Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka diiringannya dengan menyebutkan suatu sifat-sifatnya, yaitu menguasai hari pembalasan akhirat. Penyebutan ayat ini dimaksud agar kekuasaan Allah atas alam ini tidak berhenti sampai di dunia saja, tetapi terus berkelanjutan sampai di hari akhir. Ada dua macam bacaan berkenaan dengan Malik. Pertama dengan memanjangkan ma, dan kedua dengan memendekkannya ma. Menurut bacaan yang pertama, Malik artinya yang memiliki atau yang mempunyai, sedang menurut bacaan yang kedua, Malik artinya raja. Nah, ini secara tafsir boleh-boleh aja. Baik menurut bacaan yang pertama ataupun bacaan yang kedua, dapat dipahami dari kata-kata itu artinya berkuasa dan berkehendak dengan sepenuhnya, bla 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 sampai ke bawah. Itu tafsirnya, silakan baca sendiri. Murad atau karpe, dialah satu-satunya pemilik hari pembalasan dan perhitungan atas segala perbuatan, yaitu hari kiamat. Kepemilikannya pada hari itu bersifat mutlak dan tidak disekutui oleh suatu apapun. Hari pembalasan nanti, jadi kita harus percaya dengan hari akhirat atau yang dinamakan hari pembalasan, karena di situ nanti semua amal baik dan buruk kita akan dibeberkan di hadapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah akan dibukakan memori atau CCTV kita ketika kita hidup di dunia ini, dan di situ